Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agri Muryani Samsudin SPD. Berasal dari SD 03 Nangakyungkang, Kecamatan Nangataman, Kabupaten Sekadau. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Nah, sikap berdoa ya. Yuk, mulai. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Angel. Nah, Ibu absen dulu ya hari ini. Ada semua? Ya, Ibu absen dulu. Rehan, Hadir, Bu. Marta, Hadir, Bu. Dea, Hadir, Bu. Lulu, Hadir, Bu. Dila, Hadir, Bu. Sapa, Hadir, Bu. Tania, Hadir, Bu. Angel, Hadir, Bu. Jeki, Hadir, Bu. Rahma, Hadir, Bu. Lulu. Hadir, Bu. Iya, baik. Berarti hadir semua. Nah, bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semua? Sehat. Ya, kita mulai pelajarannya ya. Nah, Ibu punya suatu benda. Kira-kira benda apakah ini? Betul. Nah, dapat dimanfaatkan jadi apa benda ini? Buat bunga. Pot bunga. Ada lagi? Ada. Apa lagi nih? Mereka dari minum. Buat air nih. Minum. Nah, ini dia. Nanti di rumah kamu bisa bikin jadi pot bunga atau biasa disebut pot bunga, dengan kreatif bisa diwarna, bisa dikasih motif-motif. Nah, itu dia ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran yang ketiga.
Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, yang pertama, setelah menyimak video tentang pemanfaatan sampah, siswa dapat mengidentifikasi pentingnya pemanfaatan barang bekas dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menuliskan contoh kegiatan pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Tujuan yang ketiga, setelah membaca teks tentang pengolahan sampah, siswa dapat membuat peta pikiran tentang cara pengolahan sampah dengan benar. Tujuan yang keempat, setelah membaca teks dongeng tentang tupai dan ikan gabus, siswa dapat menuliskan pendapat tentang isi dongeng dengan terperinci. Dan tujuan yang kelima, setelah berdiskusi, siswa dapat menilai pendapat teman tentang isi dongeng tupai dan ikan gabus dengan percaya diri. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Ibu punya sebuah video. Nah, diputarkan video ya. Silakan disimak. Nah, simak videonya. Akhir-akhir ini, bencana alam banjir selalu menjadi trending topik di berbagai media sosial. Bertambahnya jumlah populasi manusia menjadi salah satu penyebabnya. Tapi, jangan takut. Karena kita bisa mengubahnya mulai dari sekarang. Lingkungan yang bersih dan nyaman akan mendorong kita hidup sehat. Namun, masih banyak di antara kita yang masih tidak peduli akan keadaan sekitar. Contohnya, membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan, terutama di sungai, akan menyebabkan terjadinya banjir karena akibat penumpukan sampah di lorong-lorong dan di bendungan sungai. Lalu, siapa yang dirugikan? Para petani, para pegawai negeri, mahasiswa, dan lain-lain. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mengolah sampah pada tempatnya. Kedua, mengolah sampah dengan 3R. Reuse, reduce, recycle. Reuse berarti pemakaian kembali, seperti contohnya menggunakan sepatu bekas menjadi pot bunga. Reduce berarti mengurangi penggunaan benda yang dapat merusak lingkungan, seperti mengurangi penggunaan kantong plastik. Dan recycle yaitu mendaur ulang, dan yang paling mudah adalah mendaur ulang kemasan kopi menjadi tas. Pengelolaan persampahan ini sudah berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, Pasal 29 Ayat 1E. Bagi yang melanggarnya akan dikenakan denda atau pidana hukuman. Mari kita wujudkan lingkungan bersih, indah, dan nyaman. Save our earth and protect your life. Bersama-sama, ayo kita lakukan tindakan bijak pada sampah. Iya, itu dia videonya. Gimana videonya? Menarik? Menarik. Iya, kalau begitu Ibu mau tanya lagi tentang videonya. Kira-kira videonya itu tentang apa? Sampah. Tentang sampah. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah yang berlebihan? Tadi dilakukan dengan cara 3R. 3R. Ada reduce, reuse, dan recycle. Itu bahasa Inggris. Apa itu reduce? Apa itu reuse? Apa itu recycle? Nah, nanti pada materi yang ada di bukumu akan dibahas. Nah, selain itu, sampah-sampah yang ada di lingkungan kita bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya tadi ketika Ibu bawa botolnya tadi. Ya, ini salah satu contoh sampah nih.
Tadi di video juga ada diceritakan kan? Botol ini salah satu contoh sampah. Ada lagi contoh yang lain. Apa itu? Misalnya apa? Sepatu bekas. Sepatu bekas. Nah, ibu pernah lihat punyamu ada dari kantong plastik bekas saset minuman itu, ada nggak? Ada. Nah, ternyata kamu juga pernah memanfaatkan sampah menjadi barang yang bisa digunakan lagi. Itu dia ya. Nah, itu dia videonya tadi. Ibu rasa nanti kita bahas lagi ya. Nah, di LKPD-mu, bahan ajarmu ada sebuah bacaan tentang pengrajin barang bekas. Ayo, siapa yang mau bacakan? Oke, silakan. Yang lain simak ya. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cendera mata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cendera mata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Iya, baik. Terima kasih Jeki. Tepuk tangan dulu untuk Jeki. Nah, dari bacaan tentang pengrajin barang bekas tadi, di bawahnya ada pertanyaan. Silakan kamu kerjakan. Kerjakan bersama-sama ya, satu kelompok. Ya, silakan. Oke, sudah? Untuk kelompoknya masing-masing. Nah, ibu punya gambar. Silakan kamu perhatikan gambar yang ibu tampilkan. Sudah? Iya. Ada 2 buah gambar. Gambar apa ini? Iya, coba kelompok apa nama kuda laut. Gambar yang pertama itu gambar apa? Nah, yang ini. Gambar usaha pemanfaatan. Apa yang dimanfaatkan? Sampah. Kelihatan enggak itu sampah apa sih? Sampah apa itu? Kertas kado. Kayak minuman saset gitu, Pak. Ya. Nah, gambar yang kedua, gambar yang di sebelahnya itu kira-kira gambar apa? Kelompok lumba-lumba. Contoh hasil. Maksudnya barang yang sudah jadi dari sampah tadi. Nah, itu dia. Ya. Ibu mau bagikan LKPD-nya dulu. Baik, silakan kamu diskusikan contoh pemanfaatan sampah dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kamu lakukan. Silakan kamu diskusikan dalam kelompokmu ya, bersama-sama. Kemudian silakan kamu tuliskan kepada KPD yang sudah ibu bagikan itu.
pertama. Apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Tadi bacaan yang dibacakan oleh Jeki, kelompok lumba-lumba. Tempat tisu dan gantungan kunci. Ya, coba Tania bacakan Tania, perwakilan dari kelompok lumba-lumba. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan yang kedua, silakan kelompok kuda laut. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai. Iya, coba siapa yang bacakan? Bila. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok kuda laut. Pertanyaan yang ketiga, silakan kelompok dugong. Agar dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Iya, bagus semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kita. Baik, silakan kamu diskusikan tentang bacaan pengrajin barang bekas tadi dalam kelompokmu. Silakan. Nah, silakan didiskusikan. Sudah? Ada yang belum? Ya. Baik, sudah? Kalau sudah, kita bahas bersama-sama ya hasil diskusinya. Baik, silakan kelompok yang pertama, kelompok lumba-lumba. Bacakan pertanyaannya. Baik, kalau sudah kita bahas bersama-sama ya. Nah, kelompok pertama, kelompok lumba-lumba. Silakan baca nomor 1. Apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Iya, apa produknya? Tempat tisu dan gantungan kunci. Ya, coba perwakilan dari kelompok lumba-lumba. Bacakan nomor 1. Tempat tisu dan gantungan kunci. Iya, betul. Tepuk tangan dulu. Yang nomor 2, silakan kelompok paus. Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Iya, mengapa? Agar dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Iya, cobalah perwakilannya dulu. Bacakan dari kelompok paus. Agar dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok paus. Yang ketiga, kelompok kuda laut. Silakan. Sikap apa yang perlu contoh dari pengrajin barang bekas? Iya, silakan. Apa jawabannya? Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai. Iya, coba perwakilannya. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai. Iya, good. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Baik. Di bahan
recycle dengan replace. Nah, silakan kamu baca di dalam. Nah, sudah? Nah, baik. Ibu minta bergiliran membacanya ya. Nah, siapa yang mau membacakan? Yang pertama, cara pemanfaatan barang bekas. Ada 4 cara di situ di dalam bacanya. Siapa yang pertama bacanya? Lulu, coba lu baca lu. Iya. Kita bisa mengurangi pemakaiannya. Istilah ini dikenal dengan nama reduce. Mengurangi sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Iya, bagus. Yang kedua, kelompok lumba-lumba. Siapa yang mau bacakan? Yang nomor 2, Marta. Coba Marta. Yang kedua. Kita bisa memakai kembali. Istilah ini dikenal dengan Tuh. Tentang cara pengolahan sampah. Silakan kamu baca. Baca sebentar ya, jangan kasih. memang kelompok naik. Sudah? Sudah. Iya, ibu mau minta perwakilannya lah membacakan. Yang pertama, tentang kegiatan pemanfaatan sampah. Yang pertama, siapa yang membaca? Bu, Iya, silakan dulu. kita bisa mengurangi pemakaiannya. Istilah ini dikenal dengan nama reduce. Mengurangi. Iya, bagus. Kegiatan yang kedua, siapa yang mau bacakan? Iya, silakan Marta. Kita bisa memakai kembali. Istilah ini dikenal dengan reuse. Iya, bagus. Kegiatan yang ketiga, siapa yang mau bacakan? Saya Bu. Iya, silakan Ratna. Kita bisa mendaur ulang. Istilah ini dikenal dengan recycle, mendaur ulang. Iya, bagus. Kegiatan yang keempat. Nah, siapa yang membacakan? Bu. Iya, silakan Angel. Kita bisa mengganti ulang. Istilah ini dikenal dengan replace, mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya ganti kosong resek kita dengan keranjang bila berani. Iya, bagus. Nah, itu dia 4 cara pemanfaatan sampah. Nah, di bawahnya kamu diminta menuliskan peta pikiran tentang yang sudah kamu baca tadi. Nah, tentang pemanfaatan sampah. Silakan. Ayo anak-anak, ditulis dulu peta pikirannya. Baik, sudah? Sudah? Sudah belum? Iya, baik. Yang pertama, apa yang peta pikiran yang pertama? Ya, yang pertama. Namanya? Reduce. Betul. Yang kedua? Hah? Reuse. Reduce, reuse. Yang ketiga? Recycle. Yang keempat?
dongeng. Dongeng apa? Dongeng tentang tupai dan ikan gabus. Nah, silakan dibaca. Sudah? Ya, siapa yang ingin bacakan? Siapa? Coba bantu ibu bacakan. Siapa dongengnya? Paragraf pertamanya siapa? Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makanan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Dia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Dia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang dia ingininya dapat menyembuh penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Iya, paragraf pertamanya. Paragraf kedua, siapa yang membacakan? Jeki, bantu ibu Jeki. Paragraf kedua Jeki. Ya, silakan. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Dia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkan. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Iya, bagus. Paragraf ketiga, siapa yang membacakan? Dea, bacakan Dea. Tupai kemudian melompat dari satu pohon ke kelapa ke pohon lainnya yang dekat dengan tepi. Pada saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Masih ada lagi? Paragraf keempat, coba siapa? Coba sana lagi dong. Dila, silakan Dila. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Iya, bagus. Ternyata sudah lancar semua ya membaca. Nah, menurut anak-anak sekalian, gimana komentarmu tentang cerita ikan gabusnya? Menarik. Bagus nggak ceritanya? Bagus. Suka nggak ceritanya? Suka. Iya. Kalau menurut lu komentarnya bagaimana lu? Bagus. Ceritanya? Bagus. Ceritanya mana? Menarik. Suka nggak lu? Suka. Kalau menurut Rehan, gimana cerita tupai dan ikan gabusnya Rehan? Menarik. Nah, itu dia komentar, memberikan komentar terhadap suatu cerita. Ya, tadi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana belajarnya hari ini? Menyenangkan. Gembira tidak? Gembira. Bagus. Kalau seperti itu, ada yang ingin ditanyakan nggak nih tentang pelajarannya? Enggak. Sudah jelas semua? Iya, bagus. Kalau begitu, marilah kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Apa kesimpulannya? Yang pertama, Bermanfaat.
tugasmu ada yang dibagikan soal. Silakan kamu kerjakan. Sudah? Iya, kalau seperti itu nanti kamu kumpulkan kepada ibu, ya. Nah, ini silakan kamu kerjakan di rumah. Nah, pertemuan pembelajaran kita selanjutnya kumpulkan kepada ibu. Nanti ibu kasih nilai, ya. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa.